Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gelap ya. Bentar. Ya lampunya agak gelap. Apa mata saya agak burem? Bentar ya, teman-teman. Geser dulu lampunya. Ya. Saya janji jam 4, tapi ternyata saya lupa tadi. Saya kasihkan kerja. Jadi lupa kalau harus live. Saya buka hari ini rencananya masih melanjutkan pembicaraan tentang COD bersama Kang Dewa. Ya, Kang Dewa nanti gabung jam 4:30 ya, karena beliau tadi ada acara ngaji-ngaji. Ada beberapa yang sudah hadir, minta masukan tentang suara, bagaimana, apakah cukup bagus, apakah internet saya stabil. Ada Richard Rambung, ada Lander Sudiarto, ini kayaknya anak baru nih. Kemudian ada Niani Unia, Andalusia Angsori, ada Crystal Bin, kemudian ada Lander Sudiarto. Selamat sore Pak Bi, sehat selalu, terima kasih sudah mendoakan. Kemudian ada Simbah Hudin. Ya, ada beberapa. Udah sekitar 500 orang join. Keren amat 500 orang. Ini kok rasanya gelap ya? Mudah-mudahan di tempat Anda nggak gelap ya. Oke. Jadi, berangkat dari kegundahan Pak Budi Isman tentang apa itu COD, yang nama aslinya adalah cash on delivery, ya. Sekarang sudah, sebentar, sepertinya lampu saya yang ini kurang dekat. Ya, oke, lebih terang sekarang. Ya, cash on delivery sekarang sudah bermutasi ke cashless on delivery, ya. Itu ada lagi card on delivery. Kemarin kita udah bahas-bahas bareng Mas Budi dan Mas Adi. Dia katakan bahwa cash on delivery itu memang meningkatkan minat dari calon pembeli untuk beli, karena dia merasa melihat produknya dulu baru bayar. Nah, ini menurut beliau adalah diakibatkan karena trust-nya yang tidak ada, atau trust-nya yang kecil. Trust-nya terhadap penjual maupun terhadap produk itu kecil, sehingga takut ditipu, mengingat mungkin pengalaman barang dikirim tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau pesanan. Sama persis saya pernah ngalamin. Saya lihat iklannya keren banget, ada rak sepatu disusun-susun gitu kan. Setiap rumah itu kan sepatunya banyak, apalagi yang cewek-cewek suka beli sepatu tapi paling malas buang sepatu. Jadi akhirnya jadi penuh sekali itu. Di belakang itu penuh sekali. Nah, ini yang yang membuat saya kemudian tertarik untuk membeli rak sepatu online. Iklannya keren banget, kayak lemari saya ini. Terdiri atas laci-laci yang bisa dimasukin sepatu gitu, transparan dari plastik. Ternyata begitu nyampe, sudah saya bayar habis kira-kira hampir 1 juta.
karena berapa tingkat gitu ya. Itu ternyata yang datang itu kayak kantong plastik. Jadi apa namanya, halo Mas Ranaka, apa kabar? Jadi ya akhirnya kecewa dan tidak percaya. Bukan hanya tidak percaya pada orang itu yang jual, tapi tidak percaya pada sistem. Saya mulai memilah-milah nih, kalau mau beli online, dipastikan yang sudah kenal, ya, sudah kenal produknya, sudah pasti nggak ketipu, itu baru dibeli. Kalau yang ya bisa apa namanya zigzag itu, ya saya malas juga beli online ya. Nah kayak gitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi, nah oleh karena itu COD menjadi daya tarik. Gue lihat barangnya dulu, sesuai dengan yang diiklankan, baru saya bayar. Sehingga reward punishment-nya itu jelas. Karena zaman dulu memang harga itu adalah uang yang diberikan untuk mendapatkan barang yang dibeli. Kalau sekarang bukan lagi itu. Sekarang itu adalah pengorbanan berupa uang, berupa ongkir, berupa waktu yang untuk menunggu, itu sebanding nggak dengan kenikmatan yang kita terima. Kalau nggak sebanding ya pasti nggak mau melakukan itu. Itu ya. Jadi harga bukan lagi tentang HPP plus margin, tapi harga itu adalah semacam currency, nilai tukar. Jadi pengorbanan saya seimbang nggak sih sama yang saya nikmatin. Nah di COD ini itu menjadi daya tarik. Tapi resikonya juga tinggi. Kalau menurut Mas Hadi itu, kenaikan omset bisa 80% kalau menggunakan COD. Jadi kalau misalnya bisa jual 1000 piece, ini jadi 1800 piece gitu. Menarik sih. Cuma resikonya juga gede. Resikonya adalah return. Nah, return itu bisa mencapai 40%. Nah, bagi produk-produk yang marginnya tipis, disarankan untuk tidak menggunakan COD. Karena kalau kemudian returnnya itu 40%, kalau keuntungannya itu 80%, misalnya pertumbuhannya 80%, returnnya 40%, itu masih terkompensasi. Atau marginnya 80%, returnnya 40%, ya masih untung 40%. Ya, nah produknya seperti itu apa saja gitu kira-kira ya. Nah kemarin dijelaskan bahwa yang paling cocok untuk COD ini adalah barang-barang apa ya istilahnya, fashion, atau yang ada istilahnya itu saya lupa istilahnya. Tapi dia merupakan blocking apa gitu. Sebentar ya, carinya dulu. Saya penasaran soalnya. Oke, bentar ya teman-teman, sabar. Wiki Live, Mei. Iya. Bentar ya, saya cari. Ini kemarin saya catat, tapi saya lupa. Sekarang jadi lupa. Kemarin ingat, sekarang lupa. Oke, barang-barang fashion yang ada hambatan terhadap ukuran, ya. Kemudian juga warna, kemudian juga tren gitu ya. Nah itu cocok dengan COD. Bentar. Kemarin saya catat kok, sekarang jadi lupa. Oke.
Bentar ya, ini sambil nunggu Kang Dewa masuk. Cocoknya emang untuk fashion, ya, atau sepatu. Nah, sepatu itu ada hambatan ukuran, ya, hambatan warna, dan juga hambatan model atau tren. Nah, itu cocok tuh. Untuk yang durable, yang tahan lama, cocok. Oke, nggak ketemu. Anyway, itulah yang dimaksud kemarin. Jadi kalau untuk makanan, memang sebaiknya nggak pakai COD. Karena tidak perlu dicoba. Ya. Banyak kok tekniknya itu kemarin dijelaskan. Dan cukup menarik gitu ya. Oke, teman-teman yang request untuk live bareng saya, untuk sementara saya nggak layani karena saya sedang menunggu Kang Dewa yang akan bercerita pengalaman beliau tentang tentang COD ya. Kenapa nggak pakai, kenapa pakai, cocok untuk produk apa gitu, nanti akan dijelaskan. Tapi intinya itu, jadi untuk penyelenggara marketplace itu COD itu menguntungkan ya karena daya tariknya tinggi. Cuman hambatannya itu tadi. Yang pertama returnnya bisa 40%, yang kedua uangnya sering ketahan lama nih sama reseller gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan jadi problem situ. Nah, itu yang beberapa hari ini kita bahas, kemarin dengan Pak Budi, hari ini dengan Kang Dewa, besok dengan Sultan Bantul, lusa dengan IP-mu sama viralmu, ya, kita akan, karena mereka pelaku. Nah, teman-teman ini harus paham ya, mengapa belajar itu boleh dengan menyimak seperti ini, bisa juga dengan belajar di sekolah gitu ya, bisa juga baca dari buku gitu. Kemudian Anda jadi tahu banyak ya, karena tahu banyak maka Anda bisa merasa pintar gitu. Cuman problemnya adalah kalau nggak dipraktekkan, ada sesuatu yang hilang, yaitu intuisi. Jadi kalau Anda melakukan, maka jari-jari Anda ini menjadi peka. Meraba sedikit, oh tahu, oh ini problem nih. Meraba dikit tahu, oh ini bagus nih, ada peluang gitu ya. Nah ini yang harus kita sadari bahwa kita tuh perlu banget untuk untuk melakukan praktek gitu ya. Gitu. Jadi praktek itu mempertajam intuisi. Jadi kalau harimau itu kodratnya adalah membunuh mangsanya baru dimakan. Kalau kemudian dia dikasih daging, setiap hari dikasih daging untuk makan, maka naluri, insting membunuhnya hilang. Karena yang dimakan daging yang sudah dari hewan yang sudah mati. Tuh. Jadi, kalau seorang businessman, kemudian dia mempercayakan kepada CEO, kepada manajer, gitu. Terus Anda jalan-jalan, sibuk hitung duit, hitung profit. Satu yang Anda rugi, ada sesuatu yang hilang, yaitu intuisi. Atau naluri. Naluri bisnis Anda bisa hilang. Ya. Nah ini, hati-hati nih teman-teman yang jangan kemakan sama promosinya master-master baru yang bilang, udahlah yang penting sekarang ini bisnis jalan, pemilik bisnis jalan-jalan. Oh jangan gitu dulu. Ya salah satu contohnya tahun 2005 itu saya punya kameramen namanya Mas Arya Teja.
Itu dia saya pakai dari tahun 97 atau 98, saya lupa itu. Nah setelah 8 tahun, tiba-tiba dia bilang, Pak Bi, saya nggak mau pegang kamera lagi. Loh kenapa ya? Saya capek, Pak. Saya kasih asisten aja. Nah, terus kamu? Ya saya kontrolnya dari monitor aja. Oh gitu. Terus saya bilang, kalau kamu tidak hands-on, tidak megang kamera itu sendiri, maka ada satu yang hilang, yaitu intuisi, insting, kepekaan, atau naluri terhadap sebuah komposisi akan hilang. Itu lama-lama tergerus, bisa hilang sama sekali. Seperti saya contohkan tadi harimau tadi. Harimau itu nalurinya memang dia membunuh mangsanya, baru dimakan gitu. Nah kalau udah langsung dikasih daging ya, tiba-tiba naluri membunuhnya itu bisa hilang. Itu, oke. Teman-teman, kita masih nunggu Kang Dewa ya. Mudah-mudahan nggak ketiduran tadi karena barusan live tadi. Live di IG dan nguap-nguap, mungkin ngantuk. Ya, mudah-mudahan nanti nongol gitu ya. Jadi kita bisa gali dari nalurinya Kang Dewa, naluri bisnis Kang Dewa. Kenapa dia nggak pakai COD atau kenapa dia pakai COD? Nah, dari para praktisi ini yang kita pelajari adalah nalurinya itu. Kalau ilmunya googling aja, Google aja ketemu gitu loh. Tapi kalau naluri itu setiap praktisi beda-beda. Ya. Itu. Nah, bayangkan saya sudah praktek lama sekali. Kalau menurut Malcolm Gladwell itu dikatakan bahwa kalau Anda mau menguasai naluri sebagai profesional, minimal Anda menguasai jam terbang 10.000 jam. 10.000 jam itu kalau setiap tahun Anda kerja 250 hari, kemudian setiap hari 8 jam, itu setahun itu baru 2.000 jam ya, 2.000 jam terbang. Jadi untuk memenuhi 10.000 Anda butuh waktu 5 tahun. Ya. Oh saya udah kelebihan, udah 50 tahun. Jadi udah bukan lagi naluri tapi sudah menjadi apa ya? Kayaknya udah nyatu gitu deh kalau anak saya bilang, oh papa mau udah nyatu jadi satu gitu. Oke. Masih belum ada Kang Dewa, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin ada pertanyaan di sini yang bisa saya jawab ya. Semangat terus tebar ilmunya Pak Bi, Arfan Maulana. Terus Roy Bibidak, selamat sore Pak Bi, selalu menginspirasi. Terima kasih. Mas Ranaka, dekat Lebaran Pak Bi makin semangat. Enggak sih, ini karena tergelitik sama persoalan COD aja. Kemudian ngabuburit sambil nambah ilmu. Ya daripada ngabuburit matanya ngelihat yang enggak ya. Mendingan sambil ngobrol begini. Ya ini Kang Dewa juga telat nih kayaknya nih. Mungkin rasa-rasanya sih ketiduran ya tadi. Tadi saya saya lihat live-nya baca Yasin itu ngantuk nguap-nguap ya, saya pikir ngantuk, mungkin istirahat ya. Oke. Ini ada Tokrumnet. Selamat sore Pak Bi, semoga sehat selalu terus menginspirasi. Makasih. Ini ada dari Jawa Barat. Kemarin itu ada 3 peserta dari luar negeri. Yang pertama dari Norwegia, yang kedua dari mana ya kemarin, saya lupa. Satu lagi dari Malaysia. Oke. Silakan teman-teman kalau mau ngajuin pertanyaan seputar COD boleh, atau yang lain-lain juga boleh.
atau mau konsultasi juga boleh, gitu ya. Kita sambil nunggu Kang Dewa ini. Nah, beliau sih janjinya jam 16.30 sudah bebas, sudah bisa join. Nah, ini kayaknya masih belum. Oke, ini ada Fitri Pribadi Sindono. Assalamualaikum Pak Bi, apakah branding produk jasa dengan branding produk barang sama saja? Karena begini, membangun brand itu ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Nah, step-stepnya itu mindset. Jadi cara berpikir kita ketika membangun brand. Nah, kalau cara berpikir, apakah itu produk brand, personal brand, ataukah toko retail, ataukah jasa, sama semua. Step-stepnya sama. Yang membedakan cuma topiknya. Oke. DM Street Filantropis mau bahas apa Pak Bi? Ya mau bahas COD, sambil nunggu Kang Dewa nih. Sambil nunggu kita jawab beberapa pertanyaan. Dalam membangun bisnis, dalam tim apa saja yang harus ada? Oke. Ini lebih relevan ya pertanyaannya. Jadi harus diingat kalau Anda membangun bisnis itu ada dua sayap ya. Sayap fisikal dan sayap non-fisikal. Jadi ada yang sifatnya kalau dihitung, dirupiahkan itu tinggal dilihat, diraba gitu, udah langsung bisa kelihatan. Tapi ada juga yang sifatnya tidak kelihatan ya. Semacam brand itu nggak kelihatan. Kayak Gojek itu nilai fisiknya kecil sekali ya. Tapi nilai non-fisiknya tinggi sekali. Nah, nilai non-fisik itu apa aja? Antara lain produk konsep, bisnis model, dan segala macam. Dalam membangun sebuah bisnis, dibutuhkan tim apa saja. Bisnis itu ada 4 pilar ya. Yang pertama, marketing. Yang kedua, operation. Yang ketiga adalah human resource atau HRD. Yang keempat adalah keuangan. Nah, ini harus ada semua nih. Nah, dari 4 ini, ketika saya berbisnis dulu, saya punya kelemahan di yang keempat, yaitu finance. Sehingga saya selalu butuh bantuan dari ahlinya. Gitu. Pada awalnya dibantu ayah saya. Jadi ayah saya adalah ahli perbankan, jadi mulus-mulus saja. Kemudian dibantu oleh mantan CM-nya Squib, Pak Wigan Margana. Oh, itu malah saya bisa bikin gedung besar. Nah, ketika itu saya salah milih orang. Jadi akhirnya saya rugi, gitu ya, rugi dan akibatnya harus saya tutup usaha saya. Jadi kalau bisa 4-4-nya dikuasai walaupun sedikit-sedikit ya. Marketing harus tahu karena dia adalah pencernaan makanan bisnis. Kemudian operation harus tahu ya. Dan kemudian HRD, sumber daya manusianya harus tahu. Dan terakhir juga finance. Itu. Nah, ini ada yang nanya, sebentar saya cek, Kang Dewa udah masuk apa belum? Oke, belum. Ini Pak, gimana COD parsial yang kemarin dibicarakan di saat barang dikembalikan dan dibawa kurir? Bagaimana penanggulangan kerusakan barangnya? Kalau ini rasanya terkontrol ya. Cuman yang justru bahaya itu fraudnya. Fraud itu begini. Kemarin kasih contoh sendal Crocs. Sendal Crocs itu ada yang asli, harganya ratusan ribu. Ada yang palsunya, harganya cuma 50 ribuan. Nah, konsumen tuh nggak bisa bedakan tuh antara yang asli sama yang palsu.
Jadi sama persis. Nah, apa yang terjadi waktu COD itu ya, waktu COD itu waktu dikirim dari perusahaan itu yang asli. Tapi begitu COD itu yang dikasih oleh kurirnya itu adalah yang palsu. Jadi dia terima uang 700.000, tapi yang dikasih itu harga 50.000. Dan konsumen nggak tahu, itu namanya fraud. Itu penipuan ya. Itu dalam beberapa kategori produk itu memang bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi. Gitu ya. Oke, ada Awinda. Pak B, kalau kami perusahaan distributor yang kami branding, apakah perusahaan kami atau barang yang kami jual? Kalau distributor itu kan jasa ya, karena Anda tidak memproduksi produk, kecuali Unilever. Unilever itu distributor company yang juga memiliki pabrik-pabrik. Kalau Anda tidak memiliki pabrik, maka yang Anda jual ya jasa Anda. Ya, jasa, dan jasa itu biasanya, kalau saya ada 5F ya, 3F aja kita kadang-kadang kita pakai. Yang pertama, perusahaan yang cepat atau fast. Perusahaan Anda itu fast. Jadi prosesnya cepat, semuanya cepat. Itu akan membuat Anda membangun brand di situ. Karena brand adalah percaya. Jadi Anda dipercaya untuk mendeliver produk itu. Kemudian yang kedua adalah fokus. Jadi Anda fokus misalnya, saya distributor khusus untuk pakaian. Gitu. Karena khusus maka Anda bisa membangun sebuah kepercayaan bahwa wah ini ahlinya mendistribusi baju gitu ya. Atau frozen food ya. Wah ini kayaknya ahlinya untuk mendistribusi produk frozen ya, atau rantai dingin. Nah, itu keuntungannya kalau kita bisa fokus gitu. Oke. Hendrianto Hen, Pak B, jika kami perusahaan forwarder, apa harus di branding dahulu? Yang di branding ya perusahaannya, melalui servisnya itu. Yang saya katakan tadi, mau fast, mau fokus, atau mau fleksibel. Fleksibel itu misalnya, delivery sekarang, bayar bulan depan gitu ya. Itu fleksibel. Wah, ini dari England hadir lagi nih. Kemarin juga dari England juga tuh. Toko Indonesia namanya. Di Inggris jam berapa ini? Udah siang ya, udah jam 11 mungkin ya. Nah, ini Kang Dewa hadir. Saya... Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tadi saya nyimak loh itunya, ngajinya tadi. Oh, itu tadi siang, Pak. Iya. Iya, Saya lihat habis siang. Kang Istirahat bentar, Dewa, olahraga, sekarang online. Gitu. iya. Kang Dewa saya lihat nguap-nguap, saya pikir tidur tadi. Enggak, boro-boro. Iya. Baik, Kang Dewa, ini berapa hari ini kita ngebahas tentang COD, kelebihan, kekurangannya, dan kalau Kang Dewa pakai kenapa, kalau nggak pakai itu kenapa gitu. Monggo sekalian buat teman-teman yang belum kenal Kang Dewa, ini mungkin bisa diceritakan kenapa kok nanya COD sama Kang Dewa. Enggak, Kang Dewa, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur ya di sore ini kembali bisa live bareng lagi sama Pak B. Dan topiknya kali ini menarik karena bukan tentang dunia kita berdua masing-masing, tapi tidak ujuh juga gitu kan, karena berhubungan dengan behavior yang terjadi di market gitu. Ya kalau misalkan ditanya Kang Dewa sendiri gimana dari sikap Kang Dewa pendapat tentang COD gitu ya. Memang ya saya kemarin juga nyimak obrolan Pak B, juga Pak Hadi dan juga Pak Budi. Itu yang terjadi saat ini. Bagaimana orang itu sekarang masih kok kayaknya malah mundur ke zaman kayak dulu tuh, zamannya Kaskus ya, kalau misalkan teman-teman mungkin masih ingat, kok balik lagi ya gitu. Bahkan sampai nyetir ke kita yang sekarang biasa main di digital, di online. Sampai pertanyaan tuh kayak jadi pertanyaan wajib gitu. Bisa COD enggak gitu kan. Loh ini kita campaign udah
sebisa mungkin agar bisa tidak ada yang namanya Cashless. cash gap, gitu kan, benar cashless gitu, malah mundur gitu. Nah yang menarik Pak, kemarin tuh saya waktu udah nonton tuh, kan kita biasa lah kalau anak-anak digital kan berselancar di Instagram, di Facebook, di mana-mana. Itu ada salah satu e-commerce yang bikin statusnya gini Pak, cashless itu maunya elu katanya. Kalau cashless itu maunya elu, COD itu maunya bayar, ya ikutin aja lah maunya bayar, penting jadi cuan katanya. Saya ketawa aja. Iya nih, ketika yang ngebahasnya bukan praktisi, katanya bukan praktisi bisnis online, ya gak paham lah maunya kita gimana gitu. Nah, ini menarik ya, karena orang-orang pada saat menentukan langkah apakah pakai atau tidak, itu kan tergantung definisi kriteria bisnisnya dia sendiri gitu. Maka kalau saya pribadi kemarin udah jawab tuh, ada yang menjawab tadi ya, pas saya baca kolom komentarnya Pak Abi itu, bahwa Kang Dewa sendiri nggak pakai sistem COD untuk penjualan buku-buku saya, penjualan kosmetik dan segala macam. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa saya nggak pakai? Jawaban saya adalah karena saya gitu ya. Saya tuh termasuk yang kalau misalkan bisnis, walaupun saya Dewa Selling ya, kalau Pak Bius tahu lah saya itu gimana gitu kan. Tapi sesungguhnya kalau saat saya topinya adalah seorang business owner, maka kaidah itu bukan cuma sekedar selling gitu. Bisnis yang bagus itu ya. Minimal kalau misalkan teman-teman mau niru saya gitu ya. Satu yang saya perhatikan itu adalah tentang yang namanya cash flow. Jadi cash flow itu kudu benar-benar lancar. Ya. Nanti apa hubungannya sama COD saya jelasin ya. Cash flow itu benar-benar lancar. Karena ini akan menentukan sustainability bisnis saya gitu. Kalau misalkan mandek, jangankan sebulan, kadang 3 hari saja, seminggu saja, 3 hari itu lumayan tuh efeknya gitu. Jadi yang pertama kalau saya ngeliatnya, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang cash flow-nya lancar. Gitu ya. Yang kedua adalah yang cash-nya banyak. Bedanya apa? Cash flow itu aliran cash-nya, duitnya gitu ya. Cash itu jumlah duitnya. Nah kalau saya nyari yang cash flow-nya lancar, yang cash-nya banyak, maka bisa dilihat bisnis-bisnis saya itu pasti pada menentukan bisnis itu, menentukan kriterianya dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga baru bicara masalah tentang brand. Brandnya kuat. Nah ini yang nggak paham kadang orang-orang nanyanya gini Pak, Kang Dewa kan katanya personal brandingnya kuat gitu. Itu gimana kalau misalkan nanti perusahaannya ketergantungan dan segala macam. Pertanyaan selalu kayak gitu. Yang mereka nggak lihat adalah di balik 41 brand yang saya bangun gitu kan, di balik 26 usaha yang saya dirikan, mungkin yang Dewanya muncul cuman Billionaire Coach doang sama Sang Dewa gitu. Karena itu mau gak mau ada nama sayanya gitu ya. Terus juga dari segi ini kan memang saya talentnya. Tapi pada saat bicara tentang fashion di Zerina Banu, di Kazami, di Haura, di Saliha, di Cosmetic BR, di Salsabila, itu kan saya gak muncul gitu. Nah itu yang mereka gak paham. Maka kenapa saya begitu? Karena saya menganggap bahwa bisnis yang bagus itu yang justru brandnya terlahir dengan sendirinya gitu, secara DNA-nya dibangun. Adapun personal brand muncul, salah satunya untuk mendongkrak gitu, karena kepentingan saya kalau ini mah dalam hal ini gitu. Nah maka nomor 3 adalah yang brandnya kuat. Ujung-ujungnya apa ketika brandnya kuat? Loyalitasnya bisa tinggi, orang-orang pada loyal, pada ngebela gitu kan, pada saat ada apa-apa dia yang pertama kali ngomong dan seterusnya. Nah baru yang keempat adalah baru salesnya kencang. Jadi saya menyimpan sales itu justru nomor 4 gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan nomor 1, 2, 3-nya udah bagus, rasa-rasanya sales itu bakal datang dengan sendirinya gitu. Dan itu yang kami rasakan gitu. Ya. Nah, baru terakhir, kalau saya ngeliatin nomor terakhir nih yang mungkin juga teman-teman kadang nggak memprediksi itu, Kang Gira, itu adalah kontrolnya harus penuh. Jadi kalau saya tuh usaha ada beberapa gitu ya, kapan saya tuh bakal menerima yes, kapan no gitu dalam pada saat melebur di usaha bareng atau katakanlah ada akuisisi bisnis dan segala macam, ketika kontrolnya penuh. Nah, apa hubungannya sama COD? Mari kita lihat cash flow, terus jelas rusak. Ya, yang nomor 1 itu udah poin, udah kacau, udah satu kan. Dari segi cash udah jelas, ada yang tertunda kan cash flow-nya karena rusak tadi gitu kan. Brand, aduh jangan tanya. Salah satu isu di COD yang saya tangkap adalah tidak adanya trust gitu, trust antara si buyer, customer, si market ke brandnya. Sampai-sampai nanya bisa COD enggak gitu kan. Kenapa COD? Gue gak yakin foto lu di website atau di marketplace sesuai dengan kenyataan misalkan. Gue gak mau deh keluarin duit gitu. Bayangin kalau orang udah trust, jangankan COD Pak Bi, bahkan PO gitu. Dia transfer duit duluan, entah kapan dia dapat produk gitu kan. Iya, betul. Udah kenceng gitu. Nah, jadi poin 3 tuh salah satunya kan poinnya tuh poin brand. Kalau kita bicara brand, pasti lah Pak Bi juga setuju bahwa itu tentang trust gitu. Kalau trustnya tinggi, brandnya pasti tercipta, terbangun gitu. Nah, itu nomor 3. 4, sales. Harus saya akui teman-teman ya, buat teman-teman UMKM, adanya COD itu meningkatkan konversi.
tidak bisa dipungkiri. Tapi teman-teman harus ingat, omset itu naik bukan hanya naikin konversi. Nanti ada bicara tentang average sales, ada yang tentang yang namanya repeat order kan. What if kalau misalkan servisnya dari segi kurirnya sendiri, dari segi layanan ketiga kita itu nggak sesuai dengan kenyataan. Harapannya memang omsetnya naik, tapi repeat order bisa jadi berkurang nanti karena apaan kayak begini gitu kan, dengan segala macam komplain. Nah, masuk nomor 4 terakhir, kontrol. Nah, ini kalau bicara tentang kontrol, saya belajar NLP, saya belajar semantik gitu kan. Salah satu penyebab bisnis itu target tidak tercapai adalah karena kontrol di luar kendali gitu. Nah, kalau misalkan kita sekarang main COD itu kan ada pengaruh namanya kurir gitu kan. Ada pengaruh yang namanya orang ketiga gitu kan. Kalau misalkan teman-teman jualan di MP-nya gitu. Itu di luar kendali banget gitu. Belum dari segi macam-macam lah cerita dari teman-teman semua. Karena banyaknya tidak sesuai dengan kriteria 5 tadi, saya memutuskan untuk tidak main COD-an untuk saya pribadi. Nah, tapi saya pun tidak menutup kemungkinan. Makanya saya apalagi sekarang pada saat diamanai untuk jadi brand ambassador-nya di JND, ke salah satu ekspedisi, ini ada market, segolongan market, yang memang secara buyer persona, profilingnya Pak, gitu ya, memang doyan kayak begitu, gitu. Ini kayak, dan biasanya justru orang-orang yang biasa belajar di MP, karena campaign MP kan, itu kenceng banget ya tentang duit, bakar duit, gitu kan. Dan itu ketarik, gitu. Sampai-sampainya nih gilanya di dunia, ini ya, saya karena saya banyak ngobrol sama orang ekspedisi, gitu. Sampai di bulan Ramadan ini aja, ada salah satu MP, saya gak usah sebut merek, gitu kan, harus nanam duit sekian dari ekspedisi untuk masuk ke situ, gitu kan. Untuk kampanyenya kudu gini. Jadi kayak, yang punya kendali, yang punya kontrol, kalau di poin nomor 5 tadi ya, dalam siklus ekosistem kita sekarang adalah di marketplace. Ini kok gini kita sekarang. Sampai-sampai kalau dulu mah ya, teman-teman mungkin ngelihat bahwa ngirim itu ekspedisi pakai A gitu ya, 3 hari sampai, atau misalnya 1 hari dan segala macam. Sekarang tuh ekspektasi orang lah, ini kalau udah bicara branding, ekspektasi gitu kan. Bicara orang udah ini kayaknya sehari nyampe gitu kan. Jadi KPI-nya si ekspedisi itu kan MP, gila nggak? Itu luar biasa gitu. Kok jadi lu yang nentuin gitu. Nah, makanya saya pribadi memutuskan untuk nggak main kalau personal ya. Tapi kalau misalkan mau fasilitasi yang lain, silahkan aja, asalkan untuk konsekuensinya. Jadi atas dasar itulah kenapa akhirnya saya tidak main di COD-an. Dan ini ujian, kalau bahasa itu ujiannya branding. Ujiannya saya pribadi membangun brand di setiap perusahaan gitu kan. Bagaimana orang mau gak transfer sebelum mereka memegang produknya gitu kan. Mau gak dia tuh percaya sebelum dia mendapatkan produknya gitu. Itu dari saya pribadi, Pak. Ya, betul sekali, Kang. Kemarin juga kita bahas bahwa kenaikan sales gara-gara COD itu bisa sampai 80%. Iya. Jadi tinggi sekali kenaikannya. Cuma kerugiannya bisa juga sampai 40%. Karena barang retur, kemudian uang ditahan sama kurir gitu ya. Dan sistem kontrol yang nggak jalan dengan baik, itu melepas barang, sementara uangnya dipegang mereka kan gitu. Jadi kita menciptakan faktor ketiga untuk mempersulit uang masuk. Betul, dan tidak bisa dikendalikan. Ya, contohnya lagi, apalagi fraud kan. Kemarin contohnya Mas Hadi bilang itu sandal krok tuh. Sandal krok itu kan antara yang asli sama yang palsu kan mirip-mirip banget, udah nggak bisa, konsumen nggak bisa bedain tuh kan. Jadi ketika perusahaan ngirim ke kurir, itu barang asli yang harganya 700.000. Tapi yang dibawa oleh kurir ke konsumen itu yang palsu, yang 50.000 gitu. Jadi akhirnya kurir terima duit 700.000, tapi kosnya dia cuma 50.000, yang asli di-retur kembali. Jadi ada company dalam company. Nah, ini yang memang kontrol paling sulit adalah itu. Jadi karena kurir kan bukan bagian dari kita ya. Itu pihak ketiga. Ketiga. Ya. Kadang juga dari pihak ekspedisi, Pak, kalau saya ngobrol sama orang-orang ekspedisi itu, mereka tuh sudah sebisa mungkin, gitu, semaksimal mungkin membuat standar lah, gitu, bikin standar bahkan nanti begini-begini. Ya tapi kan tetap aja dalam yang namanya keseharian daily operation tuh ada aja gitu ya. Bayangkan loh, kita tuh kan kalau bahasa pabrik kan ibaratnya branding itu adalah ikatan emosional pada saat kita dengan konsumen, dengan market gitu. Yang nerima produk, kita nerima produknya, nerima buku gitu ya. Itu kan kadang bisa jadi si kurirnya, katakanlah entah itu nanti dari segi servisnya nyebelin lah, misalkan apalah segala macam.
Hmm. Dan ini dia mewakili perusahaan yang dibelinya gitu, produknya. Betul. Hanya gara-gara si kurir, yang itu bukan pihak, kalau saya Billionaire Store misalkan, atau misalkan KMO Indonesia atau Biar Kosmetik gitu ya, jadi jelek gitu loh. Loh, perasaan yang salah lu, kenapa gue jadi jelek jadi gue gitu. Nah itu gue gak mau itu kayak gitu tuh gitu. Hanya gara-gara Ya kesalahan memang orang lain gue jadi kena jelek memang gitu. sebetulnya kan aslinya yang namanya proses sales itu kan face to face ya. Bertemu wajah antara penjual sama pembeli. Betul. Nah, kalau mata rantingnya cuma begitu, itu mudah sekali untuk mengontrol. Artinya trust kepada kita itu bisa kita kendalikan. Betul. Tapi kalau sudah mulai ada 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, itu di ujung itu trust itu tentukan sama yang di ujung kan. Bener. Masih kurir Padahal itu. kita dari kan. kitanya udah 100% instruksinya, ini kok jadi Itu gini gitu. Makanya apa namanya, kalau pertimbangan orang brand itu agak sedikit hati-hati soal reseller misalnya gitu ya. Betul. Karena barang nggak usah barang kusut aja, nyampe di tempat kita lecek gitu atau kena hujan gitu, itu udah menghilangkan trust. Betul, Wah, Pak. Billionaire Store nih bukunya, Kacau gitu kan. gitu. Padahal bukan Billionaire Store-nya. Udah gitu. gue aja reseller aja. Iya. Ya. Jual minuman, misalkan minumannya apa namanya, udah apa warnanya berubah gitu ya, atau misalkan dia nggak disimpan di freeze gitu ya Pak. Begitu udah sampaikan, yang jelek kan bukan tentang dianya doang, gue nya juga kena gitu Pak. Nah, ini Iya, menarik akhirnya menjadi. kalau udah bicara masalah reseller. Iya. Nah, kalau menurut Kang Dewa, kira-kira produk apa yang cocok dengan COD? Produk apa yang nggak cocok dengan COD? Nah ini apa namanya, kalau bicara masalah cocok-cocokan mungkin kita juga harus melihat dari segi kategori si produknya ya. Produknya tuh yang seperti apa. Yang pasti kan kalau produknya mahal banget, udah ibaratnya udah kayaknya sama kayak gini deh. Teman-teman nanya kalau misalkan beli mobil gitu, customer journey-nya kalau bicara digital marketing, bisa gak sih Kang digital marketing itu jualan mobil tuh pakai digital marketing atau jualan rumah gitu? Jawabannya tentu bisa gitu ya. Karena saya pribadi pengalaman pernah jual rumah 195 unit dalam sehari ya. Hanya saja memang kita ubah tuh, kita lihat dari si customer journey gitu. Kenapa orang tuh ngambil keputusannya tuh nggak langsung tiba-tiba, nggak kayak produk impulsif. Gua ngeliat makanan, minuman, udah haus nih, lapar nih, ambil, comot, bayar gitu. Nah, kalau produk mahal kan itu kita harus mikir dulu, bahkan nyari-nyari dulu nih, ibaratnya apa ya, mobil yang bagus, rumah yang bagus, gimana ya gitu. Nah, produk yang setara kayak begitu, sejenis kayak begitu, mungkin bisa jadi cocok untuk sifatnya tuh COD-an, yang memang gede dan segala macam gitu. Kalau yang sifatnya murah-murah dan itu kayaknya sangat bisa banget di delivery secara online gitu ya, itu ya cukup langsung aja kita bayar transaksi jelas secara online. Kita balik lagi ke proses bagaimana online itu kan sebenarnya kemajuan gitu, digital itu. Jangan sampai dengan adanya ini malah jadi mundur. Yang menarik justru adalah pada saat kita tadi konsep yang Pak Budi kemarin bilang adalah cashless ya. Justru itu kalau saya ngebayangin ya, kemarin saya komen tuh, kalau misalkan ada sebuah tools ya, sebuah aplikasi gitu ya, katakanlah si kurir itu dalam kendali kita atau si kurirnya kerja sama si platformnya gitu. Pada saat dia datang gitu ya, dia nggak usah bayar keluarin duit gitu ya, tapi dia menggunakan aplikasi tersebut. Tujuannya apa? Ada dua nanti, selain untuk bisa memastikan konversi dan memberikan produknya gitu ya, untuk ningkatin average sales juga gitu. Jadi pada saat datang tuh dia nanti lihat katalog yang lain, sekalian ini misalkan, dan nanti untuk produknya misalkan next dikirim berikutnya katakanlah. Tapi transaksi sudah terjadi di situ dan memberikan service lebih baik lagi juga gitu. Jadi baik lagi kalau ke produk, saya tidak bisa menjawab produknya sejenisnya seperti apa, tapi lihat aja track customer journey-nya. Sama ini pertanyaannya sama kayak gini, Kang Dewa bagusan mana jualan pakai TikTok, YouTube, Facebook, Instagram? Ya, saya nggak bisa jawab karena setiap produk, setiap media punya karakteristik masing-masing. Iya, betul. Kalau misalkan jualan ini ya di sini gitu. Nah, karena saya pemain semuanya gitu kan, jadi bisa memberikan gambaran, oh kalau misalkan Instagram tuh cocok untuk yang begini, Facebook begini gitu. Tapi nggak bisa secara general ngomong bahwa yang paling bagus tuh Facebook, nggak juga gitu. Iya. Betul. Jadi emang setiap planet ada penduduknya ya Kang ya. Betul. Makhluknya beda-beda. Nah sama kayak memang karakteristik orang COD juga gitu. Ada yang memang saya pribadi seumur-umur Pak, saya nggak pernah ibaratnya tuh beli produk yang bayar di tempat gitu, yang sistem COD gitu ya. Kalau datang ke offline ya biasa standar, cuma kayak apa sih gitu. Ini sama kayak pertanyaan gini, Kang gimana ya mindahin nih isu yang terjadi di UMKM.
gimana cara mindahin transaksi yang biasanya itu di MP ke non MP. Saya punya kawan, punya alumni di Bandung gitu ya, alumni kita gitu ya. Dia tuh dulunya main marketplace, sebulan bisa nyampe 2 sampai 3 miliar, Pak. Omsetnya tuh gitu. Nah, tapi dia bingung nih. Sekarang lagi-lagi ya, saya gak usah sebut merek lah ya. Banyak aturan, ada admin, ada apa gitu kan. Jadi kayak diatur sama lu gitu kan, gue jualan gitu kan. Walaupun dibalik lagi ya salah lu juga kenapa lu numpang di perusahaan orang gitu ya. Terserah dia gitu. Akhirnya apa? Dia pengen hijrah dalam tanda kutip dari MP ke non MP gitu. Nah, yang terjadi adalah pada saat mau pindah itu, kalau misalkan karakteristiknya market yang lama, existing market gitu, tuntutannya karakteristiknya mirip kayak yang dulu gitu. Bisa COD enggak, gratis ongkir enggak gitu. Loh, ini kok malah, kalau saya bilangnya gini, kalau udah terkait brand nih, kalau saya ngomongin tentang brand ya, kalau lu misalkan orang beli produk, harganya 250.000 katakanlah, terus gak jadi beli, hanya gara-gara gak gratis ongkir, gak COD-an, artinya orang lain trust-nya sama MP-nya, bukan sama elunya. Iya. Yang berhasil bangun brand adalah MP, bukan lu. Berarti lu gak belum bener brandingnya. Begitu ya Kang, makanya kalau lu mau pindah dari non MP ke MP ke non MP, salah satu elemen yang harus dibangun selain platform yang memang mendukung adalah branding yang harus dibangun, dibikin gitu. Yeah. Setuju Pak Bi ya? Kayak gitu ya? Setuju. Malah kalau saya sarankan gini, Pak Bi, gimana kalau saya menggunakan MP? Oh boleh, MP itu bagus untuk awareness. Betul. Tapi begitu mau transaksi, dipindahin ke aplikasi kita sendiri atau aplikasi yang memang khusus untuk itu. Betul. Jadi apakah landing page-nya Anda ataukah website Anda? Karena apa? Karena kalau transaksi di MP bisa boncos. Iya, data juga masuk ke mereka semua. Kontrol dan yang paling bahaya itu kan ketika kita harus mengubah habit ya, mengubah habitnya buyer, habitnya kita juga gitu. Nah, ini berat nih kan kalau udah nyaman gitu. Gimana Kang sayang? Saya kadang bahkan pas waktu ketemu seller di Bandung itu saya tanya, kamu dari kemarin ngomongin MP mulu gitu kan. Saya tanya belak-belakan aja, lu omset berapa sih? Ya sekian lah disebut angkanya. Men gitu ya, gua punya kawan sebulan omsetnya bisa nyampe 10-30 M, gak main MP gue bilang. Lu udah main MP 5 tahun, mentok di angka segitu, udahlah lu ibaratnya memulai dari sekarang, bukan berarti hijrah ya, nambah channel, bener kata Barbie. MP dijadikan sebagai salah satu sumber traffic source gitu ya. Di mana nanti karena tidak bisa dimungkiri ini ada marketnya gitu loh. Iya. Segmentasinya beda, segmentasi yang doyan COD-an, yang doyan ongkir gratisan gitu kan. Nah, kadang UMKM nggak paham juga kenapa ongkir bisa gratis. Makanya itu saya kadang jelasin bahwa ekspedisi itu ada budget, kerjasama sama MP sekian persen nanti baginya ke sana gitu. Ini juga yang saya obrolkan ke teman-teman di JNE gitu ya. Bahwa kalau misalkan kamu bisa membagi ke mereka sekian, maka sebenarnya kamu pun bisa membagi para influencer sekian gitu. Karena sejatinya yang berakses langsung ke UMKM adalah anak-anak influencer seperti saya, Pak Bi dan kawan-kawan influencer bisnis lain yang para pengajar, praktisi dan lain gitu. Oh ya gitu ya Kang. Karena apa? Sekarang tidak bisa dipungkiri, banyak ekspedisi pun di direct gitu ya dalam tanda kutip sama MP. Karena dia punya data yang banyak. Bahkan bisa dibilang dia kalau bukan gue ya, selengean saya tuh ya awas lu sih bilang. Dulu mah partner lama-lama jadi kompetitor. Dia bikin ekspedisi sendiri semua, Pak Bi. Ya memang MP itu kan sekarang mengakuisisi ini ya, ekspedisi ya. Iya. Jadi ada misalnya hijau itu, toko hijau itu kan mengakuisisi 2. Kemudian ada dua lagi diakuisisi juga. Sehingga yang orange itu juga akuisisi 2 juga. Dan sehingga yang independen ini semacam JNE ini harus betul-betul mendapatkan value yang lebih untuk mendapatkan kepercayaan itu. Iya, makanya kira seperti itu. Gak ada cara lain selain kita benar-benar merangkul UMKM. Maka ibaratnya edukator-edukator, praktisi-praktisi orang-orang yang peduli UMKM ini yang harus dirangkul. Saya bilangnya kayak kapal gitu ya. Udah siapin scotch aja yang banyak. Ini mah siap-siap aja, kita mah gak pernah tahu. Karena pertarungan zaman sekarang bukan soal ekspedisi, bukan tentang platform, tapi tentang bisnis model gitu ya. Mereka duitnya limited gitu kan, bisa caplok-caplok seenak mereka gitu ya. Yang nggak salah juga ya, kalau punya duit serah juga gitu. Nah, makanya sekarang kita ini yang bingung nih gimana nih ya, monggo dideketin gitu, diajak kolaborasi, ya apa yang bisa dimainin bareng-bareng gitu sih. Karena memang ada 2 model bisnis sekarang ini kan. Jadi yang pertama berorientasi pada profit. Ya kayak kita ini orientasinya profit lah ya. Ya, operasional profit ya. Ya kita dapat profit. Sementara ada yang berorientasi pada valuation gitu. Value benar. Ya, jadi profitnya nggak penting, yang penting value-nya naik terus gitu. Ketika nanti dia exit baru itu dia akan menikmati hasilnya kan.
Iya, Jadi betul, Pak. rugi-rugi-rugi, tapi begitu exit ada investor yang beli atau ada kita go public, maka disitulah yang jadi korban berikutnya ada investor atau Iya, yang terusnya gitu. yang beli itu. Itu udah kita bahas lama. Nah, contoh lagi gini yang simple ya buat teman-teman nih. McD itu dulu punya restonya ada di mall sama ada di uh, independen apa namanya Tenelon. tempat sendiri ya tempat Ya, sendiri. tenelon. Iya. Nah, kenapa masuk ke mall? Karena pada awalnya McD nggak bisa atau kesulitan menciptakan traffic untuk Traffic, masuk ya. ke independen, sehingga dia ikut traffic ke mall. Jadi orang masuk ke mall mau beli paku, lihat McD, beli burger dulu Kalian gitu. makan Nah, gitu. sekalian gitu. Nah, sampai kemudian ketika traffic udah mulai hidup yang di independen ini, yang di mall mulai dikurangin karena apa? Sewa mall naik terus, Kosnya betul. sementara salesnya tidak turun gitu. Maksud salesnya tidak ikut naik, Naik. salesnya tetap sehingga itu merugikan. Jadi kira-kira MP ya kayak gitu. MP itu marketplace itu kayak mall lah gitu. Ya. Kita jualan di situ ngikut trafficnya marketplace gitu. Karena apa? Karena kita nebeng trafficnya karena kita nggak mampu menciptakan traffic sendiri. Nah, kalau kemudian traffic di marketplace transaksinya di tempat sendiri, nah itu yang baru benar, Iya, betul. gitu kan ya. Ya, Di switch lah jadi gitu kan transaksinya supaya kita dan next juga datanya jadi milik kita kan, Pak. ya betul datanya. Karena zaman sekarang data itu yang paling penting. Iya. Malah kita bisa create tribes dari situ. Iya, udah lah ujung-ujungnya data. Ujungnya data Ya, ujung-ujung data data. create duit Bukan, gitu. Kang, ini saya takutnya nih bahasa kita ini ketinggian nih untuk beberapa teman. Iya, iya, Ada iya. yang masih nanya itu, Pak, traffic itu apa? Nah, tanggung jawab Kang Dewa nih jelasin. Iya, iya. Gampangnya teman-teman traffic itu adalah orang-orang yang berkunjung lah gitu ya. Kalau offline mah ya orang-orang yang datang ke toko kalian, yang masuk ke tokonya gitu ya. Kalau offline tuh, kalau online yang orang yang ngechat ke WA, yang masuk ke Instagram gitu, itu traffic. Nah, omset itu bisa naik, salah satu elemennya itu adalah karena adanya traffic. Tapi bukan satu-satunya. Kalau balik lagi ke topik kita hari ini, di COD, COD itu adalah meningkatkan konversi. Nanti ada traffic, ada konversi tengah kedua tuh, ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang karena lack of trust tadi, akhirnya udahlah, gue mah akan bertransaksi sama mereka yang ada COD-nya gitu. Tapi sayang ya, yang saya yakini kawan-kawan semua, segmennya itu dua hal yang berbeda. Contoh gini, saya waktu itu lagi coba riset bikin produk gitu ya, produk aparel cowok gitu ya, yang premium. Nah, yang menarik adalah saya search kata kuncinya di marketplace. Keluarlah harganya itu cuma di angka 800.000, kadang ada yang 500.000 gitu kan, 70.000 dengan merek yang sangat terkenal saya gue sebut gitu ya. Itu loh kok murah saya bilang. Saya malah jadi gak percaya. Ketika saya melihat itu, saya malah jadi gak percaya. Karena saya nyari yang premium. Ketika saya ketik di Google, teman-teman, keluarlah brand-brand toko online yang versi bahasa Inggris gitu ya, yang walaupun Inggris tapi ternyata di Jakarta sebenarnya, yang itu apa namanya harganya itu mahal-mahal. 3,5 juta, 10 juta, 20 juta baju ya. Ini kita lagi mencoba riset produk harga gitu kan. Nah, pada saat saya ngetik di Google keluar harga produk yang 1 juta, 5 juta, 10 juta, anehnya saya malah percaya. Kenapa? Karena saya jadi otak. Kalau bicara otak reptil nih, kita kalau obrolan kita kan sering ngomongin tentang otak gitu ya, gimana ngambil keputusan. Loh, otak reptil saya justru malah curiga, loh jangan-jangan ini palsu gitu kan. Kok cuma 500 DMP gitu. Malah kita belinya malah yang di Google gitu, yang diketik di Google gitu kan, masuk ke toko online, masuk diklik belanja di situ gitu. Nah, ini adalah sebuah hal yang memang harus teman-teman yakini bahwa segmennya sangat berbeda gitu. Maka ketika teman-teman pengen menggarap dunia digital, buat segmentasi yang doyan gimana, yang bagaimana dan seterusnya gitu ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Sama gini, saya punya kawan gitu ya, yang ongkos kirimnya tuh sebulan bisa nyampe 8 sampai 11 miliar, Pak. Ya. Nah, itu segmentasinya adalah segmentasi orang-orang, salah satunya adalah yang doyan COD-an. Karena tidak bisa memungkiri market itu besar, gitu ya. Tapi balik lagi ke tadi, konsekuensi di awal kita bicara. Kalau kita mah, saya aliran terutama gitu ya, omset penting, tapi bukan yang paling penting. Percuma omset tinggi, tapi cash flow rusak. Percuma omsetnya tinggi, tapi brandnya rusak. Percuma omsetnya tinggi, tapi profitnya kagak ada, gitu. Kalau saya lebih memilih sebaliknya, gitu. Itu kalau saya sih. Anda boleh bisa tiru, boleh enggak juga, gitu. Gak ada yang benar, gak ada yang salah dalam bisnis mah. Konsekuensinya ya ada. kalau bisnis itu cuman ada yang benar dan ada yang lebih benar gitu.
Salah sih nggak ada. Nggak ada. Gitu. Nah, resiko ditanggung masing-masing. Iya, iya. Baik, Kang. Ini kayaknya mau waktunya nggak cukup nih kalau sama Kang Dewa ngobrol sejam itu kayaknya. Iya, biasanya keterusan gitu. Ini keterusan kebablasan. Apalagi apa namanya kalau kita udah bicara ke core masing-masing ya. Iya, Kita betul. bicara selling, kita bicara branding. Waduh. Iya, iya. Ya, tapi memang akhirnya saya pelajari juga ya kalau untuk IG sama untuk workshop itu emang materinya emang nggak bisa dicampur ya. Artinya yang sifatnya bisa diobrol di kayak warung kopi gini sama sesuatu yang harus memang fokus itu emang beda. Betul, betul. Nah, itu sama kayak Ya, gitulah. Sama kayak kita sekarang bikin produk, katakanlah ya, teman-teman ya gambaran. Kalau saya kan garap tuh ada buku, ada e-book, ada e-course, ada kelas. Saya membuat kategori market yang berbeda antara kelas dan e-course. Dari segi experience dia belajar ya. Kelas ya dia ada interaksi, e-course dia nonton sendiri dan segala macam. Termasuk workshop. Kan sebenarnya kalau logika sederhananya gitu ya. Kalau gue bikin workshop atau misalnya kalau gue bikin buku, nanti orang gak ada yang datang ke workshop gitu kan, udah baca buku semua gitu kan. Terus baliknya, kalau datang ke workshop, nanti gue materinya nulis buku apa ya gitu. Nyatanya karena saya sekarang garap semuanya, itu ada pasarnya masing-masing gitu. Karena buyer personanya beda-beda gitu. Nah sama kayak tadi lah ketika teman-teman main COD nggak COD, tenang aja ada marketnya kok. Tinggal mencari market itu yang teman-teman bikin. Baik ini kalau ke basis keilmuannya ke Pak Bi gitu ya, bagaimana kita value creation. Bahwa bikin produk itu ya, kita bikin value-nya dulu gitu. Saya tidak melihat Steve Jobs pada saat bikin brand itu, dia tidak misalkan riset serumit gitu. Dia berawal dari sebuah keinginan bahwa dia pengen orang-orang tuh kreatif begini, simple, jebrek, keluar nama Apple. Dia berawal dari egonya dia sendiri gitu. Sama kayak saya dulu bangun Billionaire Store. Ini nanti ada yang beli gaya, peduli, yang penting gue value creation, bahwa orang beli bukan beli kertas, gitu, orang beli bukan beli HPP, tapi menciptakan, membeli perubahan. Bukan ketika orang baca bukunya, yang secara HPP cuma 20.000, tapi kita jual 100.000 lebih, mereka beli perubahan itu. Dan kita edukasi tuh. Wah, dan alhamdulillah sekarang malah jadi salah satu kiblat kita di dunia edukasi bisnis, terutama untuk buku, produk-produk premium. Gitu. Artinya adalah, ya lagi-lagi yang tadi Pak Bi bilang, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu. Yang ada adalah yang benar, ada yang lebih benar. Gitu. Kayak gitu lah. baik, Kang. Ini udah lewat 4 jam, dari jam 5 sore. Kita mesti siap-siap untuk buka puasa. Buka puasa, ya insya Allah. Pak. Nanti kapan-kapan Ya, kita gimana? lihat lagi Pak, topik yang lebih seru lagi, ngomongin reseller misalkan. Itu dia tuh, Iya kan? reseller, terus apa namanya, aplikasi untuk reseller, Betul. transaksi, dan segala macam. Itu Ekosistem, bikin aplikasinya, segala macam. iya, masa depan yang mesti kita bahas bersama itu. Saya sendiri Iya, punya aplikasi seperti itu, malah mandek gara-gara COVID. Bisa jadi ini Ya, nanti. momentumnya untuk edukasi orang-orang. Ya, betul. Nah, contohnya saya kan menangani salah satu produknya Telkom ya, itu yang Kiren itu kan, yang kalau transaksi itu cukup apa namanya, di QR code-nya di foto gitu, kemudian isi angka, klik, selesai. Nah, itu ternyata momentum di pandemi ini, di masa COVID ini menjadi penting karena orang takut pegang cash kan. Betul. Gitu. Uang itu jangan-jangan ada virusnya. Nah, ini juga sesuatu yang saya bilang begini, intuisi itu baru muncul ketika Anda menjadi praktisi. Kalau Anda praktekkan, intuisinya baru keluar. Istilahnya kalau saya bilang macan itu, harimau itu kodratnya memang membunuh untuk dimangsa. Ya. Jadi kalau ada harimau dikasih daging, maka yang hilang itu adalah intuisinya. Yang hilang itu naluri membunuhnya itu hilang. Karena yang dikasih daging itu sudah tinggal santap kan gitu. Nah ini jadi kayak Kang Dewa itu saya perhatikan nih, jujur aja nih, naluri Kang Dewa untuk bisnis semakin matang. Karena apa? Karena semakin beragam yang ditangani gitu ya. Jadi setiap nyemplung kolam keripik, kolam buku, kolam fashion, itu melahirkan naluri-naluri baru gitu. Dan naluri membunuhnya makin kencang nih. Hajar play-nya gitu. Hajar play gitu. Terasa. Nah ini juga satu hal yang perlu diajarkan ke teman-teman juga ya, bahwa
belajar itu nggak cuma baca buku atau baca e-book atau di workshop udah gitu banyak tanya-tanya, praktekkan supaya nalurinya tumbuh gitu. Nah itu yang tidak bisa dipelajari itu Kang. Artinya nalurinya Kang Dewa ya tumbuh sesuai dengan usahanya Kang Dewa. Naluri saya juga sama. Jadi sama-sama orang brand itu punya naluri yang berbeda. Betul, betul. Dan itu yang Ya. apa ya, orang kalau bisa kalau dibilang gitu ya, yang sulit untuk dicontek gitu. Ya, sama kayak Pak Ya. Bi ketika bicara tentang pengalaman handle banyak bisnis brand gitu kan. Ketika saya sekarang orang kalau bahasanya entry barrier gitu ya, kalau apa? Ya lu mau ngompet gue gitu kan. Lu udah punya usaha men gitu ya. Lu udah pernah berapa kali menang kontes gitu kan. Lu beresin dulu itu baru nanti ngomong sama gue lah gitu, gampangnya gitu. Karena experience tidak bisa dicontek, experience itu harus hanya bisa dilewatin kan. Kalau lu pengen ngopit gue, kalau gue 20 usaha dan itu jalan sekarang, ya lu harus 21 gitu. Tapi harus ngelewatin. Ya, makanya kenapa kita paham kenapa juara itu juara sekali, 2 kali, 3 kali terus juara terus. Karena setiap proses itu nalurinya makin tajam. Iya. Nah, itu makanya kalau Kang Dewa bilang, saya juara kontes sudah 29 kali. Nggak kaget saya. Karena apa? Karena setiap proses itu mempertajam naluri itu. Dan yang berat mempertahankan ya, Pak. Sebetulnya saya menang 29, 20, katakanlah 30 gagal, yang ingat orang lain gagal ya, Pak. Gagalnya. Pertaruhkan. Makanya saya jadi pilih-pilih kalau kontes. Ya, jangan khawatir, karena setiap kontes mempertajam naluri baru. Betul. Sebetulnya itu. Baik, Kang. Ini udah terlambat banget. Terima kasih banyak waktunya dan obrolannya. Kapan kita jadwalkan nanti Kang Dewa? Boleh. Nanti dicek dulu, Pak. Kalendernya, Pak. Ya. Udah lebaran ya. Okay. Udah lebaran kayak. Ya, habis lebaran lah kita ngobrol lagi. Siap. Baik, closing statement silakan. Ya, buat teman-teman semua, UMKM intinya adalah teman-teman perlu lebih paham lagi tentang bisnis. Jangan hanya gara-gara COD ini jadi perang, rusuh gitu kan. Intinya setiap keputusan ambil tanggung jawab dan kendali ya. Kalau memang mau ngambil pakai COD silakan dengan konsekuensinya. Kalau enggak juga silakan. Tapi jangan malah justru menjelek-jelekan satu sama lain. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang ada yang benar dan lebih benar gitu. Terima kasih. Ya, jadi untuk teman-teman besok saya akan ngajak Sultan Bantul untuk berbicara tentang pengalamannya dengan COD. Dan terakhir nanti Mas Keke dan Mbak Silvi yang menjadi praktisi keuangan, sehingga kita akan mendengar banyak pengalaman beliau tentang COD. Masih banyak Kang Dewa, saya sudahi sampai di sini. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.